PBR atau Policy Based Route adalah sebuah metode pemetaan jalur routing ke internet atau ke sebuah tujuan website tertentu. Ada dua buah metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menggunakan metode route rules, kemudian yang kedua adalah menggunakan firewall mangle. Nah, beberapa minggu kemarin kita sudah pernah bahas yang menggunakan route rules, terutama di RouterOS versi 7. Nah, kemudian untuk kesempatan kali ini kita akan coba bahas yang menggunakan firewall mangle. Seperti apa contoh kasus dan konfigurasinya? Saksikan video ini sampai habis hanya di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel YouTube Mikrotik Indonesia. Nah, contoh kasus dan konfigurasinya, saksikan video ini dari apa ulang gitu untuk ke internetnya akan Pada lab kali ini akan sedikit berbeda dibandingkan dengan lab sebelumnya. Kalau di lab sebelumnya itu menggunakan dua buah ISP, kemudian dua buah jaringan lokal yang berbeda. Nantinya jaringan lokal A taruhlah gitu, untuk ke internetnya akan menggunakan ISP A. Kemudian jaringan lokal B untuk ke internetnya itu menggunakan ISP B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membuat yang agak beda, yaitu nanti ketika browsing itu dia akan menggunakan ISP A contohnya gitu, kemudian untuk traffic lainnya contohnya game online gitu akan menggunakan ISP B. Untuk topologinya kurang lebih seperti ini, nanti akan ada dua buah ISP. ISP pertama itu menggunakan 20 megabit per second, kemudian ISP 2 menggunakan bandwidth sekitar 50 megabit per second. Nah, nanti ISP A itu akan saya masukkan menggunakan Ether 1, kemudian ISP B atau ISP 2 akan masuk ke Ether 2. Nah, Ether 3, WLAN 1 dan WLAN 2 nanti akan saya gunakan untuk distribusi ke jaringan lokal saya. Tuh. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita wajib melakukan yang namanya basic config. Nah, kita akan cek terlebih dahulu. Sebenarnya saya di sini sudah melakukan basic config. Kita akan coba remote dulu router saya ini. Saya menggunakan hub AC3. Oke, kita juga buka dulu Winbox-nya. Kemudian karena saya servis ke ISP-nya menggunakan DHCP client, jadi di sini saya pasang dua buah DHCP, yaitu yang pertama adalah menuju ke Ether 1, kemudian yang menuju ke Ether 2. Ini adalah ISP 1. Ini adalah ISP 2. Kalau sudah, jangan lupa DNS-nya dicek ya, dicentang allow remote request. Kemudian jangan lupa pasang firewall NAT. Nah, karena di sini kita menggunakan dua buah ISP atau dua buah sumber internet, jangan lupa juga dipasangkan dua buah firewall NAT masquerade. Nah, kemudian di sini untuk jaringan lokalnya ini saya menggunakan bridge ya. Jadi Ether 3, 4, 5, Wi-Fi 1 dan Wi-Fi 2 itu saya gunakan untuk distribusi jaringan lokal. Kemudian jangan lupa juga pasang DHCP server pada interface bridge ya. Tentunya sebelumnya harus pasang IP terlebih dahulu. Tuh. Oke, kalau sudah begini, karena kita akan memetakan jalur untuk browsing itu menggunakan ISP 2, kemudian untuk game itu menggunakan ISP 1, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah setelah basic config tentunya kita harus tangkap dulu traffic game online atau traffic lain. Contoh, nggak harus game online sebenarnya. Bisa misalkan Zoom meeting, YouTube, atau mungkin Facebook gitu ya. Atau mungkin untuk ke website tertentu, misalkan website kantor Anda. Kantor A atau kantor Anda itu menggunakan ISP B, kemudian untuk browsing ke tempat lain atau ke YouTube kemana itu menggunakan ISP A. Contohnya seperti itu. Nah, karena di sini contoh saya menggunakan game, maka langkah pertama yang harus saya lakukan adalah saya harus tahu terlebih dahulu port game yang digunakan. Tuh. Nah, saya sudah punya beberapa contoh port. Di sini saya menggunakan contoh gamenya adalah Mobile Legends ya. Saya akan
cek di citraweb.com itu sudah ada beberapa pot yang digunakan untuk game Mobile Legends. Nih ada beberapa pot dia menggunakan TCP dan UDP. Nah, untuk menangkap paket-paket game online ini saya akan coba dengan metode lain, yaitu menggunakan firewall RAW. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita masuk dulu ke IP firewall, kemudian RAW. Ya, kemudian kita cek atau kita tambahkan di sini chain-nya adalah pre-routing. Kemudian kita definisikan. Contohnya di sini game Mobile Legends itu protokolnya menggunakan TCP, kemudian destination atau tujuannya pot yang digunakan Mobile Legends itu apa aja. Kalau teman-teman belum tahu pot-potnya berapa, menggunakan protokol apa, sebenarnya di internet sudah banyak yang ngelis daftarnya ya. Atau kita bisa juga gunakan fungsi tool torch. Jadi teman-teman main Mobile Legends, FF atau PUBG gitu, kemudian teman-teman gunakan saja tool torch, nanti di situ akan kelihatan TCP-nya, protokolnya menggunakan TCP atau UDP, kemudian potnya berapa. Karena saya sudah punya daftarnya, jadi saya tinggal copy paste saja biar lebih cepat gitu ya. Ini tinggal di copy, kemudian dimasukkan ke destination port seperti ini. Kemudian di tab action nanti kita akan tangkap traffic yang menuju ke pot tujuan tertentu atau yang sudah kita definisikan tadi. Kita akan masukkan ke address list. Artinya nanti setelah kita tangkap portnya, nanti kita akan tahu game itu menggunakan IP public berapa. Nah, itu nanti yang akan kita definisikan atau kita ubah untuk jalur routingnya atau pemetaan jalur routingnya menggunakan PBR. Sini kemudian ini adalah menggunakan DSC to address list ya. Kemudian addressnya ini adalah nama saja. Contohnya ini saya kasih nama MLBB misalkan seperti itu. Kemudian klik apply ya. Kemudian untuk lebih cepat kita copy aja seperti ini. Kita copy lagi port gamenya. Kita masukkan di sini. Play, kita copy lagi. Masih ada UDP ya ini. Portnya UDP. Copy lagi. Play, copy lagi. Oke, di sini sudah ada 5 buah rule firewall RAW yang akan menangkap paket-paket atau koneksi ke game Mobile Legends. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita membuat atau menangkap paket-paket tersebut, kita tambahkan atau kita buat untuk konfigurasi PBR-nya. Hampir sama dengan video sebelumnya, yaitu karena kita menggunakan router OS versi 7, yang mana kita harus menambahkan dulu tabel routingnya. Karena di router OS versi 7 itu masih menggunakan main, nggak bisa langsung gitu ya, dibandingkan dengan versi 6. Kalau di versi 7 ya, kita harus tambahkan secara manual terlebih dahulu. Di menu routing kemudian tables. Kemudian klik tanda plus seperti ini. Contohnya di sini saya menggunakan jalur game misalkan. ISP A. Kemudian jangan lupa centang FIB-nya, kemudian oke. Kemudian tambahkan satu lagi yaitu jalur untuk browsing misalkan. Jalur browsing atau ISPB. Jangan lupa centang FB-nya, kemudian oke. Cukup dua ini saja.
Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke mangle-nya, IP firewall mangle. Tuh. Kemudian kita klik tanda plus ya untuk menambahkan rules baru ya. Chain-nya adalah menggunakan pre-routing. Kemudian di sini di versi 7 itu ada di tab general untuk destination address list-nya. Beda dengan di versi 6 itu ada di tab advance kalau nggak salah. Kalau di versi 7 itu sudah ada di tab general. Tinggal definisikan saja untuk DST address-nya yaitu MLBB seperti ini. Kemudian source address-nya adalah diisikan IP jaringan lokal Anda. Kita cek lagi IP-nya berapa, IP address ya. Ternyata di sini saya menggunakan 192.168.100.1/24. Oke. 192.168.100.0/24. Chain-nya pre-routing, source address-nya adalah jaringan lokal, destination address-nya adalah MLBB yang sudah kita buat tadi. Kemudian in interface-nya kita definisikan lagi juga menggunakan bridge LAN. Kemudian action-nya ya, action-nya adalah MAC routing. Tuh, kemudian new routing MAC-nya kita akan gunakan jalur game atau ISPA. Kemudian uncheck untuk pass through. Kemudian oke. Kemudian kita tambahkan satu row lagi yaitu untuk menangkap traffic selain game. Caranya sama, kita tambahkan di IP firewall mangle, chain-nya adalah pre-routing, source address-nya adalah IP jaringan lokal 0/24. Kemudian in interface-nya adalah bridge LAN. Connection MAC-nya adalah no MAC seperti ini. Kemudian action-nya MAC routing, new routing MAC-nya menggunakan jalur browsing seperti ini. Dan cek, play lalu oke. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan merubah pada tabel routingnya. Ya, kita coba buka dulu untuk winbox-nya, kita masuk ke menu IP, kemudian routes. Nah, karena kita akan merubah tabel routing pada jalur untuk ISPA dan ISPB, ya, karena kita menggunakan service DHCP client sehingga kita tidak bisa merubah untuk tabel routingnya. Di sini masih defaultnya adalah main. Nah, kita akan coba tambahkan secara manual ya. Terlebih dahulu. Yang pertama adalah contohnya ini adalah untuk ISPB yaitu IP-nya adalah 10.110 untuk gateway-nya 25.1. Oke, kemudian play. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk ke ISPA. Gateway-nya adalah 10.110.20.1. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan disable terlebih dahulu untuk service default route yang ada di IP DHCP client. Kita akan disable terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau sudah di disable maka nanti di tabel root itu hanya ada 2 default root yang sudah kita buat secara manual. Nah, kalau sudah begini baru kita tambahkan atau kita bisa rubah untuk routing table-nya. Tuh. Ini adalah 25 berarti ISPB, maka routing tabelnya adalah digunakan untuk browsing. Seperti ini. Kemudian nanti karena kita akan buat juga untuk failover, sekalian saja kita tambahkan adalah check gateway. Kita gunakan check gateway-nya adalah ping. Tuh. Kemudian biar nggak lupa, ini saya kasih komen. Ini adalah jalur browsing. Seperti ini. Kemudian untuk ISPA atau jalur untuk game, kita akan rubah juga untuk routing table-nya yaitu menggunakan jalur game atau ISPA. Seperti ini. Kita centang juga untuk check gateway-nya. Kemudian di sini saya akan kasih komen jalur game.
itu. Kemudian selanjutnya kita tambahkan rule lagi untuk backup ke masing-masing jalur. Yang pertama kita buat backup untuk jalur browsing terlebih dahulu. Ini IP-nya tadi adalah 10.110.25.1. Cek gateway-nya ping, distance-nya adalah 2 ya. Kemudian tabel routing-nya kita arahkan ke game. Artinya apa? Artinya nanti ketika jalur browsing putus atau mati, nanti akan dialihkan ke jalur game atau ISPA. Tuh, kemudian kita tambahkan satu lagi yaitu untuk backup jalur game. IP-nya, gateway-nya adalah 10.110.20.1. Cek gateway distance-nya adalah 2 karena ini backup. Kemudian routing table-nya kita alihkan ke jalur browsing. Seperti ini. Kita tambahkan lagi komen ini backup. Backup browsing. Backup browsing, kemudian yang ini adalah backup game. Oke. Nah, dengan pengaturan seperti ini seharusnya ketika saya lakukan speed test atau ketika saya browsing itu seharusnya mendapatkan bandwidth yaitu dengan limit 50 megabit per second. Kita akan coba lakukan tes terlebih dahulu untuk speed test ya. Di sini saya sudah buka website speedtest.net ya. Kita akan coba lakukan speed test. Nah, kita bisa lihat di sini kalau untuk download itu mendapatkan sekitar 48 sampai ya 50 megabit per second ya, berarti ini ya untuk downloadnya. Kemudian uploadnya juga seharusnya sama yaitu sekitar 50 megabit per second juga ya. Tuh. Berarti sudah benar ketika saya browsing saya mendapatkan bandwidth maksimal yaitu 50 megabit per second baik download ataupun upload. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan coba cek ketika saya coba buka game yaitu game Mobile Legends. Sebelumnya saya connect terlebih dahulu ke SSID yang sudah saya buat ya. Saya akan coba cek SSID-nya namanya adalah 2G dan 5G. Saya akan coba connect. Oke, saya sudah connect. Saya mendapatkan IP 192.168.100.253. Nah, kemudian sambil saya buka game nanti saya akan siapkan juga untuk tools torch namanya. Ya. Kemudian ya kita tentukan dulu interface-nya adalah bridge LAN. IP-nya tadi adalah 192.168.100.253. Oke, kemudian saya akan coba buka game Mobile Legends sambil saya pantau. Dari hasil pantauan ketika saya baru pertama login dia menggunakan protokolnya adalah TCP, kemudian portnya itu adalah 30105, ada yang 371 ya, macam-macam ya. Ada yang 3190. Nah, ini port-port ini itu sudah masuk ke dalam range yang sudah kita buat tadi di awal di IP firewall IP firewall route. Kita cek lagi IP firewall route. Seharusnya ada di range tersebut. Nah, ini ada di 30.000 sampai 30.900. Oke, ya. Seperti ini. Kemudian sebenarnya bukan hanya game ya. Ketika teman-teman nanti ingin coba untuk koneksi Zoom, kemudian membedakan untuk Facebook atau YouTube, itu teman-teman juga bisa menggunakan fitur atau RAW, yaitu menggunakan konten. Nah, itu juga bisa ditambahkan. Nanti untuk IP publiknya kita bisa dipetakan menggunakan PBR seperti itu.
Nah, kemudian berarti kita sudah bisa atau sudah berhasil melakukan pemetaan jalur routing. Yang pertama adalah GIM itu masuk ke ISP-A dengan limit bandwidth-nya ada 20 MB. Kemudian untuk browsing itu dipetakan melalui jalur ISP-B atau dengan limit 50 megabit per second. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan coba lakukan yang namanya failover, teman-teman. Ketika nanti salah satu jalur internet putus, maka seharusnya akan pindah ke link backup. Seperti itu. Nah, kita akan coba cek ya, nanti ketika salah satu ISP putus ya, nanti kita akan coba ISP-B terputus sambil kita pantau apakah nanti akan secara otomatis failover ke ISP-A. Oke, sambil kita nunggu untuk pemutusan sepihak dari ISP ya, kita akan coba ketika jalur ISP-B itu terputus, nanti kita akan cek apakah bisa melakukan failover secara otomatis. Nah, seharusnya ketika cek gateway ping itu dicentang atau diterapkan, nanti router dia akan melihat terlebih dahulu. Dia akan di-ping skala 20 detik ya, 20 kali. Kemudian 20 kali putus, nanti dia akan otomatis pindah jalur. Nah, ini sudah kelihatan teman-teman, di sini sudah kelihatan untuk jalur browsingnya terputus ya. Maka dia akan mengaktifkan backup. Yang mana nanti ketika jalur browsingnya putus, maka otomatis dia akan menggunakan jalur GIM. Nih, dua ini. Nah, untuk melakukan pengetesan, kita akan coba lakukan speed test terlebih dulu. Seharusnya ketika kita melakukan speed test, maka akan mendapatkan limit yaitu 20 megabit per second. Karena ISP-B-nya yang 50 megabit itu sudah terputus. Tuh, kita akan coba lakukan speed test. Oke, kita coba tunggu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hasil speed testnya adalah downloadnya sekarang tidak lagi 50 megabit, yaitu adalah 20 megabit per second, yaitu berarti melalui jalur ISP-A atau jalur ISP untuk GIM. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian langkah terakhir ketika teman-teman melakukan PBR ya, jangan lupa teman-teman harus tambahkan default root baru ya, default root baru. Ini gunanya untuk apa? Default root baru ini gunanya adalah kalau kita coba ping menggunakan Winbox atau router gateway kita ini, kita coba ping ke 888, maka tidak bisa. Di sini statusnya adalah no root. Ya, karena apa? Karena ketika teman-teman menggunakan metode PBR ya, router sendiri malah tidak bisa ping ke internet. Agar bisa ping ke internet, maka ditambahkan satu rule default root menggunakan gateway dari salah satu ISP. Contohnya di sini adalah kita akan coba tambahkan default root menggunakan ISP-A, yaitu gateway-nya adalah 10.110.20.1. 10.110.20.1, kemudian oke. Nah, dengan begitu seharusnya dari new terminal kita sudah bisa ping ke internet. Oke, seperti ini. Oke, untuk pemetaan jalur sudah sukses, sudah berhasil. Kemudian untuk router juga sudah bisa ping ke internet. PBR atau policy based route dengan metode viral mingle kita bisa lebih leluasa. Karena apa? Karena kita bisa membedakan atau memetakan jalur routing itu berdasarkan port dan protokol. Contohnya tadi kita sudah bisa membedakan mana jalur untuk browsing, mana jalur untuk
game berdasarkan port dan protokol. Nah sebenarnya untuk kelanjutannya teman-teman nggak harus port game saja ya. Jadi teman-teman bisa ditambahkan untuk port-port pada aplikasi-aplikasi tertentu. Itu juga bisa. Jadi untuk aplikasi tertentu atau selain untuk browsing itu menggunakan jalur A, kemudian untuk browsing menggunakan jalur B atau jalur C. Oke, buat teman-teman yang belum punya produk-produk Mikrotik untuk coba-coba di rumah, di sekolah ataupun di kantor, teman-teman bisa beli online melalui citraweb.com atau juga bisa melalui marketplace dengan nama toko Citraweb. Sekian video tutorial kali ini. Buat teman-teman yang ingin request ataupun bertanya silahkan tinggalkan di kolom komentar. Buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Cek. Oke, pemanasan. Lanjut ya? Atau tujuan apa untuk konfigurasi ukurannya? Kira-kira sepiro? ISPA, kemudian jaringan lokal B untuk ke internet Saya di sini akan coba dulu, malah muter-muter ya. Bisa dikasih Beb. Kasih. Screen record kura tak uripke. Hah? Ngombe sih?